Baik, pada session 11 dan 12 kita akan membahas terkait location strategies. Slide yang digunakan berasal dari diadaptasi dari chapter 8 dari buku berjudul Operations Management, Sustainability and Supply Chain Management. Learning outcome pada bagian ini adalah diharapkan setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa dapat mendeskripsikan bagaimana produk dan servis didesain berdasarkan perspektif operation management. Oke, ya kita langsung saja. Ini diambil dari chapter 8 dari buku tersebut dengan judul Location Strategies. Jadi pemilihan lokasi untuk fasilitas seperti contohnya untuk kantor operasional, gudang, distribution center, dan pabrik merupakan salah satu keputusan strategis begitu ya, keputusan strategis yang penting. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang sebelum keputusan itu diputuskan ya. Jadi hampir semua perusahaan baik dengan skala kecil maupun skala besar dan global merasakan pentingnya keputusan akan pemilihan lokasi. Dan hal ini semakin menjadi hal yang umum dipahami bahwa pemilihan lokasi itu sangat penting begitu ya. Jadi lokasi merupakan salah satu kalau bisa dibilang ketika kita melakukan pemilihan terhadap lokasi fasilitas itu akan menjadi salah satu resource yang perlu dipikirkan karena efek yang diberikan oleh keputusan tersebut sangat signifikan gitu ya, terutama pada fixed cost dan variable cost dari operasional perusahaan nantinya. Nah, keputusan strategis seperti pemilihan lokasi fasilitas itu memang tidak sering dilakukan ya, tidak sering. Jadi namun biasanya itu dilakukan untuk mengantisipasi secara berkala begitu ya, adanya perkembangan seperti demand sehingga membutuhkan kapasitas yang lebih besar atau lebih baik daripada apa yang sudah dimiliki saat ini. Jadi bisa ditekankan di sini bahwa keputusan terkait pemilihan lokasi merupakan keputusan strategis yang memiliki jangka panjang begitu, long term decisions. Nah, karena mengapa disebut long term decision? Karena efek yang dirasakan dari keputusan tersebut bisa dirasakan hingga bertahun-tahun berikutnya dari biaya-biaya yang terkait di operasional perusahaan. Nah, karena selain itu juga seketika keputusan sudah ditetapkan begitu ya, sudah dilakukan investasi untuk terkait keputusan tersebut, maka akan sangat sulit untuk melakukan perubahan di kemudian hari. Jadi hal-hal menyangkut resource, permasalahan biaya yang kemudian muncul dari keputusan tersebut sulit dirubah untuk di kemudian hari. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan dari strategi pemilihan lokasi itu adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin bisa diperoleh dari keputusan terkait pengambilan atau pemilihan lokasi tersebut yang dapat dirasakan oleh perusahaan.
baik keuntungan itu bersifat tangible ataupun intangible. Jadi ada beberapa opsi ya yang terkait dalam keputusan terkait lokasi begitu ya. Di antaranya bisa jadi keputusannya terkait apakah mengexpand kapasitas yang sudah dimiliki atau ada fasilitas yang sudah dimiliki saat ini, atau bisa jadi tetap menggunakan memaintain apa yang sudah dimiliki saat ini, di saat yang bersamaan juga memutuskan untuk menambahkan fasilitas baru gitu ya. Atau bisa jadi juga yang menutup fasilitas yang sudah digunakan saat ini untuk relokasi ke lokasi yang baru. Baik, seperti yang disampaikan sebelumnya, keputusan terkait pemilihan lokasi memerlukan pertimbangan yang harus dilakukan secara matang. Ya, ini ya, require careful consideration. Jadi, karena setelah keputusan itu dilakukan, maka semua biaya yang terkait dengan keputusan terkait lokasi, misalkan biaya sewa, biaya transportasi, pajak, biaya raw materials, dan gaji pegawai itu akan mengikuti dengan keputusan dan agak susah untuk dirubah begitu ya. Sebagai informasi, persentase biaya logistik itu bisa mencapai 20% daripada harga produk. Sedangkan biaya-biaya yang terkait lainnya akibat pemilihan lokasi diprediksi bisa mencapai hingga 50%. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan dalam perencanaan dan penentuan lokasi fasilitas yang optimal bisa dilihat sebagai salah satu investasi yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Jadi perlu usaha yang besar begitu ya sebelum kita menentukan lokasi fasilitas yang baru. Nah, ini juga merupakan suatu investasi tersendiri karena jangka panjangnya ke depan itu banyak sekali gitu ya. Efek jangka panjang. Oke, berikutnya pada pembahasan sebelumnya di chapter 2 kalau tidak salah sempat disinggung terkait bagaimana globalisasi bisa menambah kompleksitas dari perencanaan yang perlu dilakukan oleh perusahaan, termasuk perencanaan keputusan strategis seperti pemilihan lokasi. Ya, nah, jadi globalisasi ini faktor yang juga menambah kompleksitas begitu ya. Globalisasi sendiri sering menjadi pilihan dikarenakan adanya dorongan dari hal-hal seperti berikut. Misalkan dorongan dari perkembangan pasar dan ekonomi, semakin mudahnya komunikasi internasional, kemudian semakin reliable dan cepatnya perkembangan transportasi dan shipping, semakin mudahnya transaksi keuangan antar negara, kemudian adanya perbedaan yang cukup besar pada biaya pekerja di masing-masing negara. Nah, hal ini membuat banyak perusahaan yang mengambil keputusan untuk membuka kantor, pabrik, toko penjualan, bank di luar negara yang menjadi asal dari perusahaan tersebut. Namun, tetap keputusan seperti ini membutuhkan analisa yang baik. Salah satunya, analisa faktor-faktor yang memungkinkan menjadi penentu sukses atau tidaknya strategi yang diimplementasikan atau yang disebut dengan key success factor itu juga merupakan salah satu analisa yang cukup penting untuk dilakukan. Oke, key success factor atau kunci sukses pemilihan lokasi bisa dikategorikan dari tingkat area dari keputusan yang diambil. Pertama-tama ambil saja contoh di level negara begitu ya, country decision. Nah, keputusan di level pemilihan negara itu beberapa hal yang menjadi key sukses faktor diantaranya adalah misalkan kondisi dan resiko politik, aturan-aturan di masing-masing negara, sikap negara terhadap isu-isu tertentu, insentif atau perpajakan dalam pengurusan bisa jadi perpajakan atau dalam pengurusan izin begitu ya, izin untuk berusaha.
Kemudian permasalahan budaya dan ekonomi, ada juga lokasi geografis dari negara itu juga menentukan, dan lokasi pasar yang menjadi target dari perusahaan kita itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian selain itu juga kualitas dari pekerja yang ada di negara tersebut, sikapnya, produktivitasnya, dan biayanya, ya. Kemudian bisa jadi juga pertimbangan terkait ketersediaan supplier, komunikasi, dan energi, karena terutama untuk pabrik gitu ya, biaya energi yang dibutuhkan juga besar gitu ya. Kemudian ada juga terkait nilai tukar dan resiko mata uang. Nah, kemudian setelah memutuskan di level country level, baru bisa jadi memutuskan di level yang lebih detail, yaitu di level region atau community, atau di tingkat area atau wilayah di dalam satu negara. Nah, pada level ini yang biasa dipertimbangkan adalah pertama tentu dari perspektif perusahaannya ya, keinginannya apakah, dan arahan dari perusahaan tersebut harus dipertimbangkan. Kemudian ada juga daya tarik dari suatu area, seperti contohnya budayanya, pajaknya, suhunya, lingkungannya, begitu. Kemudian ketersediaan dari pekerja, biayanya, kemudian sikap perkumpulan pekerjanya, ya. Kemudian biaya-biaya lain terkait peralatan yang mungkin diperlukan, begitu. Kemudian peraturan terkait lingkungan, adanya juga insentif dari pemerintah dan kebijakan fiskal juga mungkin dapat membantu, begitu ya, pertimbangan terkait lokasi pengambilan pemilihan fasilitas ini. Selain itu juga tentu jarak dengan bahan baku dan supplier bahan baku dan pelanggan juga harus dipikirkan. Dan terakhir tentu adalah ketersediaan lahan dan biaya untuk konstruksi jika diperlukan melakukan pembangunan. Dan yang terakhir adalah yang paling level detail atau pemilihan site decision, begitu ya. Berarti yang sudah ada kandidat-kandidatnya mau dipilih di sebelah mana, begitu ya. Yang sering menjadi pertimbangan kalau dalam hal ini adalah misalnya luas areanya, biayanya, gitu ya. Sistem transportasi seperti transportasi udara, kereta, jalan tol, dan transportasi perairan itu harus yang mendukung. Kemudian batasan-batasan terkait zona industri, perkantoran, perumahan itu juga penting diperhatikan. Dan masih juga batasan jarak gitu ya dengan supplier, dan kemudian ada juga tentang isu dan dampak terhadap lingkungan. Kemudian ada juga demografi serta jumlah pelanggan dalam yang dekat dengan area lokasi tersebut. Oke, berikutnya kita bahas lebih detail bagaimana pengaruh labor productivity sebagai salah satu faktor yang penting dalam keputusan terkait pemilihan lokasi. Nah, pada chapter 1, kita telah membahas bahwa produktivitas dapat dijadikan sebagai salah satu parameter untuk pengambilan keputusan. Terkait pekerja atau pegawai yang seringkali perusahaan melihat hanya dari rata-rata gaji minimal yang harus dibayarkan ke pekerjanya untuk menilai seberapa investasi yang dilakukan. Oke, namun tidak bisa dilupakan bahwa produksi yang dihasilkan oleh pegawai dengan gaji yang rendah dan produksi yang dihasilkan oleh pegawai dengan gaji yang tinggi ini bisa jadi berbeda. Oleh karena itu, pengukuran produktivitas dapat diaplikasikan di sini. Nah, karena ya, jadi pengukuran produktivitas dapat diaplikasikan di sini. Karena produktivitas yang rendah itu juga dapat mengakibatkan total biaya yang meningkat. Nah, kita lihat gaji pegawai lebih detail begitu dari biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk.
Nah, di sini kita bisa menggunakan formula ini. Jadi terkait labor productivity, jadi rata-rata gaji itu tidak hanya biaya yang perlu dipertimbangkan. Nah, produktivitas yang rendah itu juga bisa dilihat dapat meningkatkan total cost. Nah, di sini kita lihat ya, dari rumus labor cost per unit, itu kita bisa lihat bahwa jika kita bagi biaya labor cost per day dengan productivity-nya per day, kita bisa bandingkan berapa labor cost per unit, dan ini bisa lebih memberikan pengukuran yang lebih relevan ketimbang dilakukan secara terpisah. Nah, misalkan contohnya nih, kita akan membandingkan berapa labor cost per unit di South California dengan Meksiko. Di South California memang lebih tinggi labor cost per day-nya 70 dibandingkan Meksiko 25. Ini contoh saja ya. Nah, tapi di South Carolina itu 70 per day itu bisa menghasilkan 60 unit, sedangkan di Meksiko hanya 20 unit. Yang ini artinya di South Carolina itu labor cost per unitnya adalah 1,17, sedangkan di Meksiko itu adalah 1,25 per unitnya. Nah, artinya meskipun terlihat lebih mahal, jika produktivitasnya jauh lebih besar, bisa jadi cost per unitnya itu lebih rendah. Nah, selain labor productivity, nilai tukar dan resiko currency itu juga bisa dijadikan pertimbangan. Jadi memiliki operasional begitu ya pada negara dengan nilai tukar yang sangat volatile itu bisa memberikan impact yang cukup besar bagi biaya-biaya termasuk biaya operasional. Karena misalkan ketika nilai tukarnya cukup baik begitu ya bisa jadi lebih murah, tapi ketika nilainya mata uang negara kita itu melemah dibandingkan negara tersebut gitu ya, negara tersebut tiba-tiba naik nilai tukarnya jadi lebih mahal. Nah, ini biasanya dia gajinya bisa jadi lebih tinggi di sana yang perlu kita bayarkan. Ataupun kalau kita berhutang ke negara yang membayar begitu ke supplier begitu dengan US dollar gitu, misalkan kita pasarnya adalah pasar Indonesia di rupiah gitu ya. Nah, ketika rupiah melemah terhadap US dollar, artinya kalau kita mau bayar ke supplier kita yang dalam US dollar itu semakin berat gitu ya, biayanya semakin tinggi. Nah, kita juga dapat membagi biaya terkait keputusan pemilihan lokasi dalam dua kategori, yaitu biaya yang sifatnya tangible atau bisa dilihat, atau intangible ya, tidak mudah dikuantifikasi gitu ya, lebih tidak bisa dirasakan dan tidak bisa dilihat dan dirasakan gitu ya bentuknya. Nah, misalkan tangible itu biasanya biaya peralatan, biaya pekerja, biaya material, dan pajak. Nah, sedangkan biaya yang tangible contohnya adalah public transport, community, quality of life dari pekerjanya, pendidikan, tingkat level pendidikan pekerja yang kita miliki di lokasi tersebut. Seperti itu. Oke, jadi kadang-kadang pemilihan lokasi yang hanya berbasiskan biaya termurah saja gitu ya, based on cost only, itu kadang-kadang juga keputusan yang diambil seringkali bisa memiliki efek yang kurang baik dari segi situasi ethical gitu ya. Jadi kita sering lihat, oh karena di sini biaya pekerjanya sangat-sangat murah, bisa jadi itu terjadi masalah etis juga. Tidak, misalkan ternyata setelah dicek, oh pekerja yang dipekerjakan di bawah umur, bisa jadi seperti itu.
Berikutnya, salah satu faktor yang sangat berpengaruh terkait pemilihan suatu negara untuk lokasi fasilitas adalah resiko politiknya, begitu ya. Nah, kemudian value di negara tersebut dan budayanya. Jadi memang seringkali iklim politik yang kurang stabil di suatu negara mengakibatkan agak susah untuk melakukan investasi dan demikian juga untuk menentukan apakah cocok membangun fasilitas di negara tersebut, gitu ya. Memilih lokasi fasilitas kita di negara tersebut. Nah, selain itu ada juga contoh sikap dari pemerintahnya, begitu ya, baik dari tingkat nasional, provinsi maupun daerah terhadap keberadaan seperti hal-hal seperti misalkan intellectual property, zonasi wilayah ekonomi, polusi, stabilan pegawai, begitu ya, stabilan dari employment-nya, terkait juga ini turnover ratio-nya, serikat buruhnya, kemudian ya absenteeism ini berarti yang apakah pekerjanya itu di negara tersebut suka tidak bekerja bolos ya, bolos tanpa alasan yang baik, begitu. Kemudian budaya global itu punya beberapa hal yang berbeda di negara-negara, misalkan legalnya, ethical issue-nya, begitu. Indikator faktor politik dan budaya di suatu negara erat kaitannya dengan level atau ranking korupsi di negara tersebut. Dapat kita lihat di sini, negara-negara maju biasanya menempati ranking bebas korupsi yang cukup baik, gitu ya. Misalkan negara-negara seperti yang Skandinavia di sini, New Zealand, Norwegian, Netherlands, Switzerland, Singapura juga. Jadi mereka indeks anti korupsinya sudah cukup baik. Jadi ranking korupsi itu kemungkinan besar memiliki korelasi dengan bagaimana negara tersebut bisa maju, gitu ya. Lebih detail, ada juga dibahas bahwa jarak dari lokasi fasilitas yang dipilih dengan lokasi pelanggan dan lokasi supplier juga menjadi faktor penentu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi, begitu ya, keputusan terkait lokasi fasilitas. Jadi dekat dengan pelanggan akan sangat penting bagi tingkat layanan yang bisa diberikan kepada pelanggan, gitu ya. Kemudian selain itu juga dengan dekat dengan pelanggan itu perusahaan dapat juga mempermudah implementasi just in time system, karena nanti biayanya akan lebih murah, begitu ya. Biayanya lebih murah, dengan kata lain biaya transportasi yang tinggi juga merupakan permasalahan tersendiri bagi lokasi fasilitas, itu ya. Nah, dekat dengan supplier itu bisa jadi membuat pengiriman barang terutama yang perishable akan lebih rendah resiko, ya. Jadi perishable itu barang yang mudah rusak seperti bahan seperti daging, sayur itu, ataupun obat-obatan itu bisa digolongkan ke perishable goods. Dan kemungkinan juga kalau dekat ya berarti kita bisa mengirimnya dalam batch yang tidak terlalu besar, begitu ya. Cukup kecil-kecil saja sehingga resiko kerusakan di jalan juga lebih rendah. Baik, berikutnya ada juga strategi yang mempertimbangkan perkiraan jarak dengan kompetitor, gitu ya, proximity to kompetitor. Nah, jadi memang seringkali kita melakukan kita melihat itu perusahaan yang berkompetisi itu akan memilih lokasi yang secara sengaja atau tidak itu kadang-kadang kita lihat berdekatan. Nah, mengapa mesti berdekatan itu? Padahal lebih baik kan jauh dari kompetitor yang kita miliki, ya. Karena memang yang diperkirakan itu tidak hanya kompetitornya saja, tetapi juga pertimbangan seperti diantaranya
ketersediaan natural resources-nya, informasi terkait pasar di sana begitu ya, modal, talent gitu. Jadi memang kadang-kadang lokasi yang berdekatan menunjukkan di sana memang lokasi yang cocok untuk usaha jenis tersebut begitu. Nah, ini juga ditemukan pertimbangan ini didapatkan dapat ditemui baik dari industri manufaktur maupun industri service. Baik, berikutnya kita bisa membahas beberapa metode yang sering digunakan untuk permasalahan pemilihan lokasi. Metode yang pertama dikenal dengan nama Vector Rating Method. Vector Rating Method ini ya. Vector Rating Method ini cukup populer begitu ya, dan banyak yang menggunakan karena dia mampu mengakomodasi begitu berbagai macam faktor yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam analisa pemilihan lokasi fasilitas. Jadi memang kan kita ketahui terdapat berbagai macam faktor begitu ya yang dapat dipertimbangkan untuk memilih lokasi fasilitas. Nah, baik itu secara subjektif ataupun secara objektif berdasarkan data-data tertentu. Nah, secara subjektif seorang manajer dapat mengambil keputusan terkait berdasarkan pengetahuannya terkait faktor yang mana yang lebih penting di antara faktor-faktor yang sudah ada. Nah, metode vector rating ini dapat digunakan untuk melakukan pembobotan pada pilihan-pilihan pada faktor-faktor yang dianalisa tersebut, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih terarah. Nah, ini langkah-langkahnya kita coba lihat bersama dengan contoh gitu ya. Oke, di sini diilustrasikan di mana ada perusahaan yang ingin mengembangkan fasilitas theme park di Eropa begitu ya. Nah, jadi analisa extend market theme parknya ini tiba pada keputusan di mana market yang cocok itu setelah dipertimbangkan ada France dan di Denmark gitu ya lokasinya. Nah, dalam analisa ini dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah mendaftarkan apa saja sih key success factor yang relevan terhadap permasalahan ini. Misalnya kalau theme park gitu, ketersediaan pekerja, labor, availability dan attitude-nya. Kemudian people to car ratio. Jadi jumlah ini terpengaruh terkait demand begitu ya. Demand. Kemudian demand-nya juga lebih detail per capita income-nya seberapa. Kemudian theme park ini kan fasilitas hiburan gitu ya, itu ada tax sendiri di masing-masing negara berbeda-beda. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian education dan health gitu ya, itu juga perlu diperhatikan karena kalau tingkat edukasinya kurang baik ya bisa jadi peluang sukses untuk theme park ini juga lebih kecil gitu misalkan. Nah, dari sini dilakukan pembobotan dari key success factor ini. Jadi misalkan labor activity dapat 25%, ini people to car ratio dapat 5%, per capita income 20%. Kemudian tax structure dapat 0,39%. Dan terakhir education and health dapat 21%. Nah, setelah kita mengassign weight ini, di mana weight ini totalnya harus 1 ya, alias 100%. Nah, kita akan mendevelop skillnya ya. Skillnya berarti antara untuk masing-masing skor ini skala berapa. Kalau di sini dipakai skala 0 sampai 100 gitu ya. Nah, contohnya kemudian baru berikutnya setiap faktor di setiap lokasi yang akan dipilih diberikan skor. Misalkan untuk France labor activity-nya 70, untuk Denmark 60. People to car ratio-nya France 50 tapi Denmark lebih besar. Yang ini per kapita France lebih besar tapi Denmark lebih menyusul dengan jumlah yang tidak begitu jauh. Begitu pula tax structure, education dan health lebih tinggi di Denmark. Nah, di sini kemudian baru
dilakukan perkalian antara bobotnya ini dikalikan dengan skor ya. Jadi disebut dengan weighted score. Nah, masing-masing dikali, misalkan yang ini ya 0,25 dikalikan dengan 70 dapat 17,5. Demikian seterusnya untuk sampai ke bawah. Begitu pula untuk yang si Denmark sampai ke bawah. Maka di total skor ini totalnya maksimum nilainya adalah 100. Nah, tapi di sini kita lihat dapat bahwa France itu memiliki keunggulan gitu ya untuk total skor di pembangunan theme park ini. Ya, demikianlah faktor rating, contoh faktor penggunaan faktor rating. Baik, metode berikutnya adalah yang dikenal dengan location cost volume analysis. Dalam metode ini dilakukan perbandingan dari perspektif ekonomis terkait beberapa alternatif lokasi, di mana tiap lokasi akan dianalisa berdasarkan total biaya yang diperlukan. Analisa ini sangat mirip sekali dengan analisa break-even point yang sudah dibahas sebelumnya. Baik, untuk langkah-langkahnya kita akan jelaskan bersama dengan contoh. Nah, di sini dicontohkan bahwa ada sebuah perusahaan manufaktur yang berencana untuk melakukan ekspansi terkait ke kapasitas produksinya. Terdapat 3 lokasi pabrik yang dipertimbangkan, yaitu ada Athens, Brussels, dan Lisbon. Nah, jadi ini negara-negara berbeda ya. Ini Yunani, Brussels ini Belgia, Lisbon ini Portugal. Jadi diasumsikan harga jual per unit itu sama untuk di masing-masing negara, 120 US dollar, dan perkiraan penjualan 2000 unit. Nah, di sini masing-masing city gitu ya, kita ketahui fixed cost dan variable cost-nya yang berbeda-beda di tiap negara. Nah, kita dapat menghitung dengan rumus total cost, yaitu fixed cost ditambahkan dengan variable cost dikali dengan volume gitu ya. Jadi volumenya ini 2000. Maka kita dapat sebenarnya kalau dari segi total cost, kalau diharapkan 2000, maka yang paling murah tentu yang Brussels gitu ya. Hanya saja, kita akan adakan analisa lebih lanjut. Baik, analisa lebih lanjut mungkin nilai produk yang terjual jumlah 2000 tadi kan merupakan prediksi. Bisa saja prediksinya itu meleset, bisa kurang, bisa lebih begitu ya. Nah, untuk yang kurang dari 2000, mungkin kita ingin tahu. Jadi, kalau dilihat dari struktur fixed cost-nya, memang Athens begitu paling rendah begitu ya, 30.000. Jadi, kita ingin tahu nih, apakah kalau produksinya lebih rendah daripada 2000 begitu ya, berapa perpotongan gitu ya antara Athens dengan Brussels begitu ya, yang paling dekat tadi fixed cost-nya. Jadi yang kemungkinan akan lebih rendah daripada 2000. Nah, misalkan cara menghitung perpotongannya ya berapa, kita ingin mencari X, yaitu titik perpotongannya gitu ya, jumlah yang diproduksi ya, ketika total biaya di ini Athens sama dengan total biaya di Brussels. Total biaya ini adalah fixed cost ditambah ini variable cost dikali X kan gitu ya. Ini juga fixed cost tambah variable cost dikali X. Nah, di sini kita dapatkan bahwa kita kelompokkan ya X dengan X, yang angka dengan angka. Jadi sisa 30X sama dengan 30.000. Jadi perpotongan antara Athens dengan Brussels adalah 10.000. Jadi lebih rendah daripada 10.000, kemungkinan besar adalah Athens akan punya total cost lebih rendah. Tapi setelah 1.000 sampai 2.000 itu Brussels yang lebih rendah. Nah, kemudian kalau lebih dari 2000 itu bisa jadi kan antara Brussels dan Lisbon ya, ada perpotongan gitu ya nilainya ya. Nah, kita pengen tahu berapa sih jumlah kalau misalkan kita lebih dari 2000 itu
yang perpotongan antara Brussels dengan Lisbon gitu ya. Nah, jadi sama nih total di sini kita rumusnya adalah total cost itu fixed cost-nya Brussels, variable cost-nya Brussels dikali jumlah yang dia produksi, ini fixed cost-nya Lisbon tambah variable cost dikali X gitu ya. Nah, ini kelompokkan X-nya sama, dapat 20, berarti oke, perpotongan di 2.500. Artinya ketika dari 1000 sampai 2.500 itu Brussels yang menang. Kalau lebih dari 2.500 itu berarti Lisbon gitu ya. Jadi pilihannya seperti ini. Ini X-nya misalkan. Ketika X-nya 0 sampai 1000, ini di sini yang paling rendah biayanya adalah Athens. Nah, ketika mencapai 1000 di sini, nah dia change sama Athens dan Brussels, kemudian setelah lebih dari 1000 ya Brussels yang lebih baik. Kemudian di sini kita titik potongnya adalah si 2.500. Nah, ketika 2.500 Brussels dan Lisbon sama biayanya. Nah, setelah itu baru si Lisbon yang lebih rendah. Oke, nah kita lihat ilustrasinya di slide berikutnya. Ya, oke, ya bisa dilihat di sini. Ini adalah kurva biaya ya, kurva total biaya. Nah, jadi memang di sini nih perpotongannya ketika 1000 begitu ya, biaya yang paling rendah itu sebenarnya Athens. Tapi antara 1000 sampai ini sorry, kali ini ya. Ini dua saya hapus dulu deh. Oke. Ini perpotongannya 2.500 gitu ya. Ketika 2.500, sini mulai ada perpotongan. Brussels naik lagi harganya, yang paling rendah justru Lisbon gitu ya. Jadi di sini Athens yang paling rendah, di sini Brussels, dan di sini Lisbon. Nah, 2000 tadi jumlah produksinya kan di sini ya, yang ini yang dibandingkan. Ya, jadi kita lihat ya di sini areanya si Brussels yang paling rendah. Oke. Baik, berikutnya adalah Center of Gravity Method. Metode ini merupakan pendekatan teknik yang menggunakan perhitungan matematis, begitu ya. Untuk apa? Untuk menentukan atau mencari lokasi distribution center yang meminimasi biaya distribusi, di mana yang dipertimbangkan dalam permasalahan tersebut adalah lokasi dari pasar atau lokasi pelanggan atau lokasi customer-nya. Kemudian volume dari barang yang akan dikirim ke masing-masing pasar tersebut atau masing-masing pelanggan, dan biaya dari pengiriman tersebut yang berasosiasi dengan jarak. Oke, berikutnya adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghitung lokasi DC yang paling meminimasi biaya, di mana menggunakan pendekatan Center of Gravity Method. Langkah-langkah ini kita akan coba bahas lebih detail ketika contohnya, begitu ya, ketika kita membahas contoh. Ya. Formula ini penting untuk dipahami terkait Center of Gravity Method, karena nanti di setiap iterasi begitu kita akan menghitung koordinat X dan koordinat Y terbaru yang baru begitu ya, berdasarkan ini XI ini adalah sigma. Ini berarti kalau kita punya 5 customer berarti kita akan mencari total dari lokasi XI dikalikan demand di lokasi tersebut gitu ya, di masing-masing lokasi tersebut. Kemudian kita bagi dengan total dari demand di semua lokasi. Nah, ini berarti kita cari nilai X rata-rata yang dipadukan dengan demand begitu ya. Kemudian di Y-nya juga sama. Kita cari Y dikali Q.
dan kita total dibagi dengan total gitu ya, maka kita dapat dengan Y rata-rata. Nah, itulah yang akan digunakan untuk sebagai center of gravity alias lokasi distribution centernya. Baik, dicontohkan di sini perusahaan ingin menentukan lokasi DC untuk 4 lokasi ini ya. Untuk 4 lokasi pelanggan atau 4 lokasi pasar ini, Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta. Nah, dari sini setiap kota itu memiliki estimasi jumlah kontainer yang di ship per month-nya. Jadi Chicago 2000, Pittsburgh 1000, New York 1000, Atlanta 2000. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana cara mengimplementasikan center of gravity method pada permasalahan ini. Untuk menentukan lokasi DC terbaik yang kita gunakan berdasarkan center of gravity method, pertama kita harus menempatkan atau kita harus menggambarkan dulu ya lokasi dan koordinat pada grid gitu ya, lokasi-lokasi seperti lokasi pasar, lokasi X, lokasi dan dari DC yang saat ini gitu ya, lokasi DC saat ini, lokasi awal gitu ya, X1, Y1. Sorry, ini contohnya ya, ini contohnya Chicago, X1, X1-nya adalah 30, Y1-nya adalah 120. Nah, Q1-nya adalah 2000 gitu ya. Nah, di sini dengan menggunakan center of gravity method, berikutnya akan diperlihatkan perhitungan X dan Y dari center of gravity-nya. Baik, ini ya center of gravity-nya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita akan mentotal berapa jumlah ini ya. Ini X1 yang Chicago tadi, Q1-nya Chicago, X2 Pittsburgh tadi ya, Q2, X3 untuk New York tadi, Q3, nah X4 Atlanta, Q4 gitu ya. Kemudian ini total Q1, Q2, Q3, Q4 gitu kan. Maka kita dapat 66,7. Begitu juga dengan Y koordinatnya, Y1, Q1, Y2, Q2, Y3, Q3, Y4, Q4. Nah, ini Q1, Q2, Q3, Q4. Dapatlah kita 93,3. Itulah Y, X dan Y koordinat untuk DC yang baru. Ya, berikut ini adalah ilustrasi lokasi dari DC yang baru, yaitu di koordinat X-nya 66,7, Y-nya 93,3. Tentu saja hal ini kondisi ideal ya, dimana seringkali kita tidak akan bisa mengimplementasikan secara realistis di lapangan karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Oke, berikutnya ada juga yang disebut dengan model transportasi atau transportation model gitu ya. Nah, model transportasi merupakan metode yang digunakan untuk menentukan pola shipping terbaik dari sumber pasokan menuju ke titik permintaan dengan biaya total produksi itu yang paling minimal. Gitu ya. Jadi pengiriman dari supplier ke customernya gitu ya. Nah, dimana kita ingin menemukan biaya total produksi dan shipping cost yang paling minimal. Biasanya permasalahan ini diselesaikan atau dicari solusinya dengan menggunakan linear programming, di mana teknik ini sangat banyak digunakan dan diimplementasikan dalam bentuk software yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar tanpa menjadari proses di baliknya. Jadi ini kesempatan sebenarnya bagi rekan-rekan yang ingin mendalami linear programming, mathematical optimization itu banyak perusahaan itu menggunakannya tapi tidak tahu apa yang ada, bagaimana dia bekerja di baliknya gitu ya. Baik, berikut ini adalah contoh ilustrasi ya, bagaimana aliran bentuk transportation model dari VW dan yang produksi part-partnya gitu ya. Misalkan yang ini dari sini mungkin ya produsennya di sini, ada beberapa produsen part di sini, kemudian mengirim ke sini, ke pusat di sini ya.
Dari finish good-nya dikirim ke customer, misalkan di sini gitu ya. Oke. Oke, berikutnya kita bahas bahwa keputusan terkait lokasi di bidang jasa itu memiliki perbedaan dengan keputusan lokasi terkait bidang manufaktur ya. Service location strategy itu agak sedikit berbeda. Jadi ya kalau keputusan manufaktur itu seringkali lebih fokus pada bagaimana meminimasi biaya. Sedangkan pada industri jasa biasanya adalah lebih ke fokus memaksimalkan penghasilan. Nah, ini ada 8 hal atau 8 faktor yang sering menjadi pertimbangan di service location strategy gitu ya. Pertama adalah daya beli masyarakat di area sekitar lokasi. Kemudian ada juga kesesuaian layanan dan image dari perusahaan kita dengan area di sekitar lokasi yang ingin dipilih. Kemudian kompetitor di area lokasi. Kemudian tidak hanya kompetitornya, tapi juga kualitas dari kompetisinya gitu ya. Kemudian uniqueness atau competitive advantage dari perusahaan kita dibandingkan dengan kompetitor yang ada di sekitar lokasi. Kemudian kualitas nyata yang secara fisik ada begitu ya dari fasilitas dan perusahaan-perusahaan di sekitarnya gitu ya. Kemudian kebijakan operasional ini juga penting. Kebijakan operasional dari perusahaan. Kemudian kualitas dari tim manajemen yang dimiliki. Oke, GIS merupakan salah satu tools yang penting begitu ya, yang sangat membantu dalam melakukan analisa terkait lokasi fasilitas. Dengan GIS kita dapat melakukan analisa terkait data-data demografis yang lebih kompleks. Nah, GIS dapat menyimpan data, menampilkan hingga menghubungkan data yang terkait demografis dan lokasi geografis di suatu area. Nah, hal ini dengan mengkombinasikan data-data yang tersedia di GIS, seorang decision maker dapat memiliki informasi yang lebih terkait keputusan yang diambil. Nah, ini adalah contoh-contoh database yang biasanya terkandung dalam GIS. Contohnya data terkait sensus wilayah, data yang lebih detail gitu ya, informasi lebih detail dari suatu peta. Infrastruktur seperti jaringan listrik, air, dan gas. Kemudian fitur-fitur geografis seperti sungai, gunung, danau, dan hutan. Kemudian lokasi-lokasi penting seperti bandara, rumah sakit, dan sekolah. Berikut adalah contoh GIS ya. Tapi saat ini mungkin ya GIS yang lebih populer itu yang sering digunakan baik di peneliti maupun praktisi itu ada namanya ArcGIS. Nah, silahkan di search. Ada juga versi free-nya yaitu QGIS gitu ya. Silahkan dicek. Baik ya, demikianlah pembahasan di chapter ini. Terima kasih semuanya.